Kita ketinggalan 50 tahun dari Malay, guys. Sedih, pedih, sedih. Di Indonesia, bentar lagi hidup oksigen terbuka juga harus kena pajak. Memang babi ya kau nih. Apa ini? Widodo Tekstil, kami cinta Malaysia. Bila kurang dari itu, maka investor tidak perlu membayar pajak. Patutlah banyak pelabur asing di situ, di Malaysia, guys. Sementara Indonesia pajak dividen saham 10%. Hey yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, guys, sesuai dengan tajuk di video saya kali ini. Jadi, ketika saya membuka handphone, guys, tiba-tiba ada satu postingan dari Instagram yang sangat menarik, guys, ya. Yaitu, ya ini dia, negara sebelah bikin iri. Ya memang dari dulu, guys. Banyak hal pokok ini maksudnya bukan pohon ya. Pokok ini adalah utama. Banyak hal utama bebas pungutan pajak. Oke, apa saja yang bebas pajak di Malaysia? Menarik nih, geng. Kita akan coba untuk nonton bersama-sama seperti apa ulasan dari Instagram ya. Ini saya kutip dari Ngomongin Uang, geng, ya. Menarik. Kita akan coba nonton bersama-sama sampai selesai agar tidak salah paham dan kira-kira apa-apa saja yang bebas tax, bebas pajak di Malaysia. Dan ini mungkin boleh jadikan pembelajaran juga, Kut, untuk negara Indonesia kan, ya kan, guys, ya. Oke, guys, sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu dan sertakan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga. Tanpa buang masa, guys, kita coba tengok bersama-sama sebenarnya apa saja ya yang free tax pajak ya yang ada di Malaysia. Oke. Yang pertama nih, di Malaysia buku bebas pajak. Ya biar betul, geng. Betul tidaknya nanti kalian boleh komen ya. Malaysia tidak mengenakan sales and service tax atau SST, sejenis PPN di Malaysia. Oke, kalau di Malaysia SST, kalau di Indonesia PPN, geng, ya. Atas buku, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga harga buku tetap terjangkau dan mendorong minat baca masyarakat. Itu yang ada di Malaysia, guys, ya. Padahal kan tidak harus kena PPN 11%, guys, ya, karena dikembalikan lagi itu semua untuk minat baca masyarakatnya. Di Indonesia, menjual buku pada umumnya dikenai pajak penambahan nilai PPN 11%. Ya, ini sama seperti SST, guys, ya. Akibatnya harga buku di Indonesia relatif mahal. Hanya buku pelajaran sekolah dan kitab suci agama yang dibebaskan pajak. Oke, walaupun terkena pajak 11% PPN, sekurang-kurangnya buku untuk pelajaran sekolah, kitab suci seperti Al-Quran, Injil, lalu apalagi kitab suci agama Buddha, ya itulah, geng, ya. Intinya yang berhubungan dengan kitab suci agama-agama manapun dibebaskan pajak. Ya iya, biar gila kalau dia diambil pajak, guys, ya kan. Kalau buku ya sebenarnya harusnya free tax, guys, ya, tapi itulah kebajikan dari kerajaan Indonesia, ya. Oke, kita lanjut lagi, geng. Apa ini yang buat iri dan ketar-ketir ini, geng? Nah, ini
Di Malaysia, obat-obatan bebas pajak. Wih, geng, biar betul, geng. Kalian boleh komen ya, betul tidaknya kalian yang paham. Malaysia membebaskan semua biaya kesehatan dari pajak, termasuk obat-obatan, baik itu obat biasa maupun obat resep dari dokter. Tujuannya agar biaya pengobatan tetap terjangkau bagi masyarakat. Ya harusnya begitu, guys. Karena yang namanya pendidikan, kesehatan itu tanggung jawab negara, ya itu. Sementara di Indonesia banyak obat kena PPN 11%. Aduh, walau biaya hospital atau rumah sakit bebas dari pajak, tapi banyak obat masih dikenakan PPN 11%. Namun terdapat beberapa pengecualian. Oke, khusus obat atau produk farmasi yang diperuntukkan untuk program pemerintah seperti vaksin COVID-19 dan vaksin polio. Berarti selain vaksin dan polio ini semuanya kena pajak, guys. So, ya gimana, geng? Boleh komen lah di ruang komentar ya. Lanjut lagi, geng. Nah, ini. Di Malaysia, peralatan medis bebas pajak. Medis ini untuk peralatan yang mendukung hospital, peralatan dokter suntik menyuntik gitu kan, guys ya. Malaysia membebaskan berbagai peralatan medis dari pajak, mulai dari alat diagnosis, alat operasi hingga perlengkapan rumah sakit atau hospital. Tujuannya untuk menekan biaya layanan kesehatan. Di Indonesia, lagi-lagi peralatan medis kena PPN 11%. Biaya kesehatan di Indonesia memang bebas pajak, tapi hospital atau rumah sakit tetap dibebani PPN 11% bila membeli peralatan medis seperti alat suntik, stetoskop ya untuk dokter itu, tabung oksigen dan sebagainya. Masih ada celah untuk pajak ternyata. Aduh, kacau ini, geng. Kacau. Nah, ini, geng, menarik nih. Semakin menarik ini. Di Malaysia, pupuk bebas pajak. Biar betul, geng. Boleh komen ya. Malaysia membebaskan pupuk dari pajak. Hal ini dilakukan agar produksi pangan Malaysia, khususnya beras murah dan bisa bersaing dengan beras impor. Beras. Ini kasihan para petani nih. Di Indonesia, hanya pupuk subsidi yang tidak dipajak. Ya kan masih paham saja lah, guys ya. Namanya pupuk subsidi dengan pupuk premium pasti kualitinya kan sangat berbeda kan? Iya kan? Di Indonesia pupuk komersial seperti pupuk NPK non subsidi, pupuk organik dan pupuk cair dikenai biaya PPN ya 11%. Hanya pupuk subsidi yang dari pemerintah seperti pupuk urea tidak dikenai PPN. Ya, PPN ditanggung pemerintah. Makin letih nih aku bacanya, guys, ya. Letih hati, letih mulut gua, letih otak gua. Aduh. Selanjutnya, geng. Nah, ini lagi-lagi berhubungan dengan tanam-menanam dunia pertanian. Di Malaysia, alat pertanian bebas pajak. Selain pupuk, Malaysia juga membebaskan pajak untuk berbagai mesin dan peralatan pertanian. Contohnya traktor, rice transplanter, mesin tanam padi hingga pompa air, ya, atau water pump. Indonesia, alat pertanian lagi-lagi kena pajak PPN 11%. Di Indonesia, semua alat pertanian dikenai pajak PPN 11%. Harga alat pertanian jadi lebih tinggi dan menjadi salah satu alasan banyak petani Indonesia lebih memilih bertani dengan alat tradisional seperti cangkul. Patutlah. Di sini nampak, geng, perbedaan teknologi. Di Malaysia mereka pakai traktor nih, ya kan? Wah, kan? Jadi lebih mudah, petani lebih senang. Sementara di Indonesia, geng, kasihan, guys, cangkul, alat-alat tradisional. Makin pedih ini, geng, aku bacanya, geng. Astagfirullahaladzim.
Aduh, sabar. Astagfirullah. Oke, selanjutnya. Oke, ini dia. Malaysia listrik kena pajak tapi bayar 85%, warga tidak. Maksudnya gimana nih? Listrik kena pajak tapi 85% warga tidak bayar. Oke. Sebentar. Aku baca dulu, geng, ya. Pengguna listrik di Malaysia sebenarnya dikenai SST sebesar 8%. Namun pajak ini baru berlaku saat pengguna listrik mencapai 600 kWm ya per bulan, setara 1,2 juta rupiah harga listrik non subsidi Indonesia. Menurut data kerajaan Malaysia, sekitar 85% warga Malaysia tidak terdampak kebijakan ini karena penggunaan listriknya tidak mencapai angka tersebut. Oke, paham. Sementara di Indonesia terapkan pajak baru bagi pengguna listrik. Pengguna listrik di Indonesia dikenai pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT untuk nilainya hingga 10%. Berbeda-beda tiap daerah. Selain itu, bagi pengguna listrik 6.600 volt dan di atasnya juga dikenai PPN 11%. Ini kalau listrik gimana nih, geng? Menurut kalian ya, apakah masih tetap kena pajak? Tapi berapa nih ya? Nah, ini boleh komen lah guys ya di ruang komentar. Oke. Lanjut lagi, Malaysia pajak dividen saham 2%. Oke, Malaysia hanya mengenakan pajak 2% bagi pelabur asing ya atau investor yang menerima dividen lebih dari Rp100.000 atau setara dengan 440 juta rupiah dalam setahun. Bila kurang dari itu, maka investor tidak perlu membayar pajak. Patutlah banyak pelabur asing di situ di Malaysia, guys. Sementara Indonesia pajak dividen saham 10%. Indonesia mengenakan PPh final 10% atas dividen yang diterima investor saham ya atau pelabur ya, geng ya. Namun dividen tersebut dapat dibebaskan dari pajak apabila diinvestasikan ulang di Indonesia paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak dilaporkan 31 Maret. Ya, dari sini aku sedikit paham kenapa banyak sekali, ramai sekali investor atau pelabur asing terkadang mau keluar, tidak. Mau keluar, tidak. Ramai yang keluar, iya. Ramai yang lari, iya. Mungkin salah satunya adalah ini. Dan juga trust, ya, kepercayaan. Apalagi dengan nilai mata uang Indonesia saat ini semakin turun dan tidak ada kepastian, ya. Akan tetapi, nah ini, aku jadi terikut dengan konten kreator daripada Malaysia nih, geng, ya, Bang Nasir Hamdan nih, geng. Pajak dividen saham Malaysia hanya 2%. Itu, guys. Oke, keren. Oke, lanjut. Nah, ini dia, guys. Perbedaan pajak di Indonesia dan Malaysia. Berbeda dengan Indonesia, Malaysia banyak membebaskan pajak pada barang-barang yang esensial demi meringankan biaya hidup atau meningkatkan daya saing profesi tertentu seperti petani. Nah, ini ya. Jadi bedanya di Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia kena pajak itu buku, perobat-obatan, peralatan medis, pupuk, alat pertanian, listrik, dividen saham. Ini masih ini yang disebut, geng. Sebenarnya masih banyak ya. Sementara di Malaysia tidak ada. Yang ada hanya ini, geng, dividen tax 2%. Nah, kalau di Indonesia kan dividen saham PPh final 10% ya. Aduh, ini semakin buat iri lah, guys. Astagfirullah. Aduh, apalagi nih yang kena pajak di Indonesia tapi tidak di luar negeri. Ayo, apalagi nih, geng? Nah, ini mungkin boleh komenlah di ruang komentar ya. Itulah, guys, ya beberapa
hal-hal utama atau pokok ya, bukan pokok pohon, sekali lagi utama yang bebas pungutan pajak. Iyalah, obat kan untuk masyarakat guys, berobat-obatan. Kalau masyarakatnya mau sehat ya harusnya obat itu gratis ya geng, karena seperti saya katakan tadi, pendidikan kesehatan itu sebenarnya sepenuhnya itu adalah tanggung jawab dari kerajaan untuk pemerintah, harusnya kan begitu geng ya. Itu dia. Oke guys, kita coba untuk melihat bersama-sama seperti apa komentar-komentar dari netizen Indonesia guys ya. Apa ini? Widodo Tekstil, kami cinta Malaysia. Keren Malaysia. Nah itu, Malaysia nggak ada pungli. Pungli itu pungutan liar ya, pungutan liar. Dan ormas itu organisasi masyarakat ya. Rata-rata biasanya mereka itu pasti minta sir, mari sir. Nah itu guys ya. Tuh pungli nih ya macam preman agengnya, selalu minta uang begitu ya. Oke, kita ketinggalan 50 tahun dari Malay guys. Sedih. Di Indonesia bentar lagi hidup oksigen terbuka juga harus kena pajak. Memang babi aku nih. Ternyata pemerintah tidak secinta itu ya sama rakyat. Nah itu geng ya. Contoh, nah ini geng, ini semakin ekstrim ini ya komentarnya. Inilah contoh negara yang mensejahterakan rakyat versus negara yang menyengsarakan rakyat. Duh, makin sedih, makin pedih pula. Ya memang betul itu guys ya. Keren Malaysia, pantas maju. Ada akun Wahablana nih ya, ini orang Indonesia nih, Wahablana nih. Kami cinta Malaysia. Ya Allah. Malaysia bila mau caplok Bekasi. Oh, ini berarti orang Bekasi nih guys. Maksudnya Bekasi mau dimasukkan ke dalam daerah kerajaan Malaysia, geng. Rela, gua mah rela. Astagfirullah. Aduh, masih banyak lagi komentar-komentar yang lawak dan juga lucu ya dari netizen Indonesia, guys. Pajak kendaraan sana juga murah, jalan mulus. Di Indonesia mahal, jalan tetap berkawah-kawah, berlubang-lubang juga. Beda nasib. Di sana tidak ada koperasi jadi-jadian dan MBG. MBG ada, namanya kalau tak silap MRT Code ya, makanan rancangan tambahan ada. Tapi sistemnya lebih canggih lagi ya untuk MRT itu guys. Nah, udah pernah saya ulas ya di video sebelumnya, boleh tengok. Nah ini dia, ada Ahmad Hasan. Pengenaan PPN ke objek pajak tersebut memang sudah bermasalah. Ditambah sejak era Presiden Jokowi menaikkan PPN hingga 11%. Maka kehidupan masyarakat semakin bermasalah. Ditambah PPN di Indonesia ini tertinggi di ASEAN. Tertinggi di ASEAN. Entah apa yang beliau atau Jokowi pikirkan, tetapi okelah, kita memang dibuat sulit untuk pemerintah. Tapi saya penasaran dengan Malaysia, kok pajaknya rendah sih? Berarti mereka punya pemasukan APBN lain selain pajak yang lebih mumpuni. Banyak bos, hasil-hasil bumi, Petronas juga. Ini kalau saya sebutkan satu persatu ya, waduh, ini nggak akan selesai geng videonya geng ya. Karena itulah guys, kalau kalian mau tengok ya macam mana pendapatan sebuah negara, terutama di Indonesia guys ya, hampir 80% lebih pendapatan Indonesia itu adalah pajak dari rakyat. Hampir ya, atau mungkin bahkan lebih dari 80% itu adalah pajak rakyat. Gila kan? Oke, kita lanjut lagi geng. Ada Brilianto ya. Oke, ini orang Indonesia nih geng. Berarti selama ini gue sakit lalu minum obat bayar pajak ke negara. Gue belajar dan buku pun ikut berkontribusi pajak pada negara. Bahkan tidur setiap hari pun gue nggak langsung bayar pajak. Iya betul bang.
Allah, ini komentar tadi, kami cinta Malaysia. So, ya guys, itulah video yang boleh saya sampaikan hari ini ya. Jadi mungkin dengan adanya video ini guys, atau posting-postingan yang saya temukan dari Instagram guys ya, bisa menjadikan pembelajaran ya, bahwasanya ya apa-apa jangan serba dipajakin. Apalagi hal-hal yang sangat krusial ya, seperti buku, terutama peralatan obat-obatan itu yang penting guys ya, obat-obatan itu ya. Kalau yang lainnya oke lah ya, tapi ya jangan terlalu. Aduh, woi, rakyat jadi kasihan Pak, tolong Pak, tolong. Oke lah guys, so ya macam mana nih menurut kalian? Boleh komen lah ya di ruang komentar. Oke guys, ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini geng. Thank you sudah nonton, dan ya minta maaf apabila mungkin kalau ada tersilap kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama nanti, silahkan kirim linknya di Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. See you. Bye bye. Bikin iri, buat ketar-ketir pula.